Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini kita bertemu lagi di acara Ngobrol Sersan. Ngobrol serius, soal serius dengan santai, dengan saya Aris Saifuddin Juri, pemimpin redaksi media siber sigijateng.id. Siang hari ini kita akan ngobrol seputar kisah cerita orang-orang yang sudah pernah positif COVID-19 dan alhamdulillah sudah sembuh, yang istilahnya disebut penyintas. Siang hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu politisi Jawa Tengah, yaitu Mas Muhammad Eni Richard. Dia adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Komisi B DPRD Jawa Tengah. Dia bulan kemarin positif COVID dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tentu ini menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semua. Pengalaman beliau selama menderita COVID dan bagaimana dia menghadapi itu semua, termasuk bagaimana keluarganya, bagaimana lingkungannya, itu menjadi pelajaran bagi kita yang sampai sekarang kita masih terus diancam, masih terus terancam dengan adanya COVID. Assalamualaikum Mas Richard. Waalaikumsalam Mas Aris. Bagaimana kabarnya ini Mas Richard? Alhamdulillah kabar baik. Mas Aris gimana ini? Alhamdulillah. Lama nggak ketemu, tiba-tiba mendengar kabar Mas Richard sudah sembuh. Alhamdulillah, karena kabarnya sudah sembuh gitu kan. Gitu. Kalau kabarnya baru masuk beda. Gitu. Iya. Bisa diceritakan Mas Richard bagaimana kronologi sehingga Mas Richard bisa tertular, kemudian akhirnya terpapar dan sempat isolasi di rumah sakit. Ya. Monggo Mas Richard. Jadi ya, selamat sore Mas Aris dan teman-teman semua. Jadi saya juga nggak tahu kalau ditanya, banyak yang tanya kamu kena di mana. Wah, saya sendiri bingung gitu. Karena saya itu tanggal 16 Oktober itu ada aktivitas di kantor, kemudian habis itu setelah paripurna saya ke Magelang. Ke Magelang untuk ketemuan DPW Jateng dan DIY, pertemuan terbatas DPW Jateng DIY dengan PLT Ketua Umum. Nah, malam itu protapnya ya harus dirapid dulu. Rapid saya non reaktif tentu, non reaktif. Nah, karena kalau reaktif pasti nggak boleh ikut pertemuan. Nah, karena non reaktif. Nah, saya pertemuan mungkin sampai jam 12 malam, kemudian pulang sampai rumah mungkin hampir jam 3-an. Istirahat sebentar, bangun tidur sudah badan merasa nggak nyaman. Tapi bagi saya itu biasa karena mungkin kelelahan gitu aja. Nah, kemudian saya Jumatnya itu berangkat ke Pekalongan untuk acara LKKM. LKKM. Tapi sebelum itu saya memang 1 bulan itu aktivitas saya penuh. Nah, kalau makanya saya nggak tahu apakah waktu saya aktivitas sebulan itu penuh dari Senin sampai Senin nyaris saya aktivitas ke kantor, aktivitas partai, aktivitas dapil gitu, hampir penuh 1 bulan itu. Nah, memang agak mulai menurun kondisi tubuh saya ketika saya ke Pekalongan sudah mulai nggak enak. Tapi di Pekalongan saya memang sebulan itu kalau pergi saya bawa sepeda. Nah, di Pekalongan sempat hari Minggunya itu saya sepedaan 1 jam lah muter-muter Pekalongan itu, karena biar badannya fit kembali. Nah, pulang ke rumah hari Minggunya saya sebetulnya mau langsung ke Wonosobo, tapi karena saya merasa nggak enak saya pulang ke rumah dulu. Nah, kalau saya biasanya masuk angin dikerokin ya, dikerokin itu sembuh. Nah, sudah gitu ya. Hari Seninnya saya sudah bugar kembali. Saya ke Wonosobo sama ke Temanggung. Ada 7 kegiatan hari Seninnya itu di Temanggung dan Wonosobo. Pulang ke Semarang malam lah, jam 9 jam 10-an sampai Semarang. Kemudian paginya saya ke Temanggung lagi, ke Jogja. Itu saya masih baik-baik saja kondisinya. Nah, pulang dari Jogja itu mulai nggak nyaman lagi badannya, mulai nggak nyaman lagi. Terus sama istri saya minta dikerokin lagi, loh kok dikerokin lagi ya? Nggak apa-apa palingan. Nah, kok kondisinya juga tidak begitu berubah gitu. Nah, akhirnya saya hari Jumat itu saya rapid lagi. Saya rapid untuk memastikan saya kenapa itu. Nah, selang berapa hari rapid?
Berarti 1 minggu kan? Saya malam Jumat saya rapid, kemudian Jumat saya rapid lagi. Oh, iya. Saya rapid di lab Cito, itu hasilnya non reaktif juga. Masih non reaktif juga. Masih non reaktif. Nah, saya kan udah mantap aja aktivitasnya kembali gitu. Nah, Sabtu itu istri saya melihat saya kok pucet, kok nggak nyaman. Nah, akhirnya saya diminta untuk periksa ke rumah sakit aja gitu. Nah, ayo saya ke rumah sakit karena saya bawa hasil lab itu non reaktif, maka sama rumah sakit ya saya langsung dites darah. Nah, begitu dites darah, saya HB-nya sudah turun, HB, leukosit, trombosit, kemudian tipesnya juga positif. Maka rumah sakit ini harus opnam. Nah, ini harus opnam. Nah, pihak rumah sakit tidak mau merawat begitu saja. Harus ini saya suruh rongsen. Saya suruh rongsen. Nah, begitu rongsen, saya kan mungkin tiga minggu yang lalu medical check up. Nah, hasil rongsen pas medical check up sama rongsennya pas hari itu dibandingkan ternyata beda gitu. Yang hasil rongsen yang itu kok sudah ada kabut-kabutnya. Nah, pihak rumah sakit nggak mau ngerawat untuk langsung di perawatan umum. Ini harus swab dulu gitu. Nah, ya udah saya ikut aja swab hari Sabtunya. Hari Minggunya dinyatakan saya positif. Begitu ceritanya. Artinya hasil rapid test itu sebetulnya non reaktif ya? Iya, non reaktif. Bisa seperti itu ya? Iya, berarti kan kalau aturannya itu rapid test kan bisa digunakan untuk 14 hari. Tapi saya dalam seminggu itu rapid test 2 kali. 2 kali ya? Sampai 2 kali. Artinya non reaktif semua gitu. Artinya mungkin sekarang ini untuk rapid test sebetulnya lebih baik diabaikan kan itu. Atau mungkin itu sebagai deteksi dini lah. Deteksi dini. Masalah gitu. Untuk kepercayaan diri kita juga, wah hasil saya non reaktif kan. Terus ketika swab kan, swab itu keluarnya sehari ya? Sehari. Setelah tahu hasilnya itu reaksi keluarga bagaimana? Istri, anak itu gimana? Ya sempat kaget juga sih. Saya juga kaget juga. Saya itu rapidnya non reaktif, tetapi kok swabnya kok bisa positif ya? Padahal maksud saya ke rumah sakit itu kan mau ngobatin yang tadi, biar darahnya bisa naik semua, kemudian tipesnya juga gitu. Tapi harus isolasi juga. Nah, ya udah karena ini fakta, udah kita ikuti semua. Akhirnya keluarga nanti harus ikut swab semua. Anak saya, kemudian pembantu saya, istri saya harus swab semua gitu. Tapi itu hasilnya belum keluar ya, yang keluarga? Yang keluarga kan menunggu beberapa hari ya. Jadi minggu itu pun Senin, nah istri saya swabnya hari Selasa. Hari Selasa, karena Senin kan masih ngurusi saya. Kemudian hari Selasa itu swab, hari Rabunya keluar. Itu ternyata alhamdulillah anak-anak, kemudian ponakan saya, pembantu saya semua negatif. Yang ikut positif istri saya. Padahal di rumah ada berapa orang itu? Padahal di rumah saya itu ada anak 2, ponakan, pembantu, sama yang sering sopir saya kan itu 1. Berarti kan 5 orang yang ikut swab. Yang 5 orang di swab, yang positif hanya 1 istri. Tapi OTG. Terus selama di karantina di rumah sakit Kota Semarang kalau nggak salah ya? Saya. Langsung saya di Ketilang. Iya. Pelayanan selama di sana bagaimana? Saya kira bagus gitu. Jadi saya itu kenapa saya pilih di Ketilang karena labnya kan di sana. Jadi saya bisa langsung cepat mengetahui. Jadi di sana misalnya hari ini swab, besok kita sudah tahu. Ya, kalau nggak langsung dengan labnya kan bisa nunggu 2 hari sampai 3 hari. Gitu. Terus tidak boleh dijenguk sama sekali? Nggak boleh. Jadi nyaris ya sendiri, apa sendiri. Terus kalau baju yang kotor seperti itu bagaimana ya? Ya, atau diambil atau dicuci sendiri di sana? Diambil. Jadi diambil keluarga gitu? Ya, jadi saya diantar baju bersih, yang kotor dibawa pulang. Gitu. Itu tidak masalah? Artinya baju yang kotor dibawa pulang tidak masalah bagi yang membawa gitu? Enggak masalah. Karena kan dibungkus kan. Dibungkus. Jadi kita kalau bicara soal corona ini memang menurut saya orang kan ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Orang yang ada dan tiada soal corona itu. Tapi bagi saya sama kan ada, karena saya merasakan. Saya merasakan. Kemudian
kenapa beda-beda. Jadi memang corona ini setiap orang yang kena ini beda-beda. Satu, ada orang yang kena tapi dia nggak apa-apa. Yang sering kita sebut OTG. OTG. Nah, di Permenkes, di aturan Kementerian Kesehatan itu di nomor 413, bagi yang kena dengan tanpa gejala, itu cukup isolasi aja. Isolasi mandiri di rumah selama 10 sampai 14 hari. Itu selesai. Maka dia swab mungkin sudah negatif. Bahkan ada yang lebih cepat. Teman-teman saya itu yang kena 4 hari, 6 hari sudah negatif. Sudah negatif. Nah, ini gejala yang tidak tanpa gejala. Nah, kasus yang saya itu kan saya sama istri beda. Saya dengan gejala tadi yang saya sebut, istri saya itu sesungguhnya dia baru cerita itu setelah saya pulang dari rumah sakit. Ternyata hari itu dia sudah demam. Sudah demam, nggak enak badan. Tetapi dia harus kuat. Karena saya di rumah sakit ada anak-anak juga, maka dia harus kuat. Nah, itu tak suruh kan begitu swabnya positif. Itu sama pihak Dinkes Kota Semarang dikasih alternatif mau isolasi mandiri di rumah karena waktu itu masih OTG masih nggak ada gejala apa-apa, atau mau di rumah dinas. Nah, atas pertimbangan banyak hal kemudian istri saya milih di rumah. Saya koordinasi dengan Pak RT, dengan Pak RW, dengan warga sekitar lingkungan. Oke, kita isolasi mandiri di rumah. Tapi artinya istilahnya yang diusung Pak Gubernur Joko Tonggo itu memang terwujud di lingkungan Mas Richard ya? Iya, saya merasakan sendiri gitu. Mereka juga tidak takut ya, artinya tetangga kena tapi tidak takut, tapi ya takut tapi masih bisa tadi memang nggak bersinggungan, cuman WA. Belakangan sebetulnya juga banyak warga yang takut ketika di rapid atau di swab. Ini bagaimana ini Mas? Ini menemui rara seperti ini nggak nih Mas? Iya, saya memang begini ya, jadi kenapa warga sekarang banyak yang takut, banyak yang swab tadi. Ada mengklasifikasikan tadi satu soal corona ini, ada orang yang percaya, kemudian karena dia percaya maka dia takut. Nah, sekarang sudah menjadi takut, tapi sekarang hati-hati, kehati-hatian berarti dia mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Itu yang kemudian ini yang orang yang percaya dan kemudian hati-hati. Yang kedua, orang yang nggak percaya, cuek aja soal corona, nggak ada ini, maka dia ya sama sekali nggak mengikuti. Nah, terhadap tipe yang kedua ini kan ya memang alhamdulillahnya ya memang kalau toh dia mungkin ya kalau dia kayak OTG aja nggak tanpa gejala, tanpa rapid, tanpa maka corona ini konon ada yang mengatakan ini hilang sendiri. Dan ini ada beberapa faktor Mas. Saya nggak ada beberapa faktor. Kebetulan di salah satu desa di Temanggung itu ada yang gejala-gejala kalau mungkin disebut kalau itu harus rapid ya mungkin corona, tapi alhamdulillah dia hilang sendiri gitu. Mas Richard, selama di rumah sakit isolasi kan tentu dikasih makanan dan minuman atau obat. Itu dengan istri di rumah yang juga isolasi apakah sama? Beda ya? Kalau istri kan makan bebas. Makan bebas, makan apa aja. Kalau saya kan makan dari jatah rumah sakit. Rumah sakit. Jadi kalau ada obat-obatnya khusus itu nggak ada? Ya kalau saya perhatikan ya sama paling vitamin sama obat, nggak tahu obat apa ya. Mungkin kan obat juga obat tipes saya, obat soal kemudian meningkatkan kebetulan punya riwayat tipes juga ya, riwayat tipes juga kan, sehingga obat-obatannya saya nggak begitu hafal, tapi jelas ada obat sama vitamin. Kalau istri di rumah ya cukup konsumsi makan-makanan vitamin gitu aja. Ya vitamin, kemudian dikasih obat dari puskesmas. Kemudian ya ini yang kemudian usaha sendiri. Saya selama di rumah sakit saya mengkonsumsi madu. Gitu. Jadi saya membawa madu, membawa propolis, kemudian sama berambang. Jadi setiap makan itu saya makan berambang. Itu bawang merah. Itu mentah. Itu berambang, madu itu ada yang ngasih informasi siapa itu? Ya orang-orang aja, kabar-kabar dari mana kasih ini kan juga ada yang minyak kayu putih juga. Minyak kayu putih itu ada yang menyarankan kalau pas minum hangat atau panas ditetesi 2 tetes minyak kayu putih. Gitu. Tapi awal-awal perut saya nggak kuat. Tapi begitu mau swab itu saya coba lagi. Saya coba lagi. Jadi
minyak kayu putih juga berperan juga dalam konteks untuk penyembuhan dari corona. Sempat diisolasi berapa kali selama isolasi? Berapa hari Mas isolasinya? Saya di rumah sakit 12 hari. 12 hari. Jadi saya hari Sabtu itu swab positif, kemudian seminggu kemudian di swab lagi masih positif, kemudian berarti saya hanya kan seminggu lagi, 3 minggu. Saya nggak mau. Ketika saya merasa sudah nyaman, saya minta itu diajukan. Akhirnya sama dokternya diperbolehkan. Saya tanggal 4 November di swab lagi. Alhamdulillah tanggal 5 November sudah dinyatakan sembuh karena memang saya sudah sehat. Dinyatakan sembuh dan swab saya negatif. Saya syukur Mas. Terus pulang itu rumah sakit menyarankan isolasi mandiri di rumah ya? Iya. Biasanya ya? Iya. Satu minggu. Ya, 1 minggu. Jadi saya pulang dari rumah sakit, saya juga diminta untuk isolasi mandiri di rumah selama 1 minggu. Mas, terkait dengan kedewanan dan UMKM di Jawa Tengah, dampak COVID ini seberapa untuk kondisi UMKM di Jawa Tengah itu sendiri? Ya, kalau bicara soal kondisi UMKM di Jawa Tengah ya luar biasa dampaknya ini. Jadi ada beberapa UMKM yang memang kalau dia nggak kolab ya, tapi menurun drastis penjualan itu, yang terutama yang berada di bidang makanan. Yang paling berdampak itu, yang paling terasa ketika hari raya itu. Hari raya biasanya saya ada 50 komunitas UMKM di Temanggung itu bercerita kalau Lebaran biasanya dia sebelum puasa itu minimal sehari 10 kilo sudah ada pesanan. Tetapi begitu COVID sama sekali nggak ada. Sampai menjelang Lebaran itu juga pesan paling 2 kilo, 3 kilo itu aja. Jangan saya sangat berdampak di situ. Ada di Jawa Tengah itu ada sekitar 12 juta atau ribu ya, saya nggak 12 juta UMKM di Jawa Tengah yang terdaftar itu. Itu ya kan dia juga dapat BLT UMKM. Tetapi itu kan belum cukup membantu karena kalau dia produksi nggak ada yang beli kan sama aja. Nah, maka banyak kemarin dialihkan untuk membuat masker, untuk membuat face shield dan lain-lain gitu. Itu program pemerintah cukup membantu juga ya? Ya cukup membantu di sektor UMKM. Tetapi hal yang kemudian harus kita perhatikan saat ini bagaimana UMKM ini bangkit. Jadi di masa new normal ini atau nanti mendekati normal, bagaimana sekarang kita bahu-membahu untuk mengembalikan kebangkitan UMKM. Karena di masa pandemi ini saya selaku wakil rakyat ya, bagaimana UMKM ini diperhatikan. Keseriusan pemerintah dalam konteks untuk membantu UMKM, karena nadi ekonomi menurut saya itu ya di UMKM. Nah, selama ini kan mohon maaf itu kan industri besar aja yang kemudian yang mendapat sorotan, tapi UMKM kan enggak. Nah, bagaimana ke depan ini menurut saya dengan APBD 28 triliun ini porsi untuk UMKM ditambah. Ya, terutama untuk aspek marketingnya. Promosinya. Karena kita lemah di situ. Walaupun Dinas Koperasi UMKM sudah luar biasa melakukan itu. Kemarin juga baru mungkin 2 minggu yang lalu ya, saya masih di rumah sakit itu diberi informasi ada pameran UMKM virtual, kemudian ada belanja virtual. Pak Gub juga sudah luar biasa membantu dengan apa itu jualan setiap minggu Instagram ya, ya, di Instagram, di IG-nya Pak Gub itu juga itu membantu. Nah, maka ayo bareng-bareng kita ikut mempromosikan, ikut menggerakkan sektor UMKM ini biar bangkit. Nah, untuk sektor pariwisata di daerah Temanggung sendiri bagaimana ya? Apa sekarang sudah mulai melihat lagi atau belum? Ya, sekarang sudah mulai. Jadi ada beberapa di Jawa Tengah, nah, di Jawa Tengahnya sekarang per November per 17 Oktober kalau nggak salah, itu sudah ada sekitar 420 destinasi wisata yang dibuka di Jawa Tengah, tentu dengan protokol kesehatan itu. Tetapi faktanya di lapangan ya, karena namanya tempat wisata ya udah membaur gitu aja. Sekarang banyak masyarakat yang pokoknya anggar bahagia, anggar sehat gitu aja. Karena gitu. Data kemarin di Satgas Pusat juga libur panjang kemarin juga
trafiknya naik lagi kan gitu. Itu artinya kan ya mulai AB gitu. Ya. Padahal sementara masih mengancam ini. Ya. Ini bagaimana nih Mas Richard ini untuk hal semacam ini, apakah kita santai saja atau tetap 3M atau bagaimana ini? Kalau menurut saya itu orang yang juga ikut hati-hati. Yeah. Tapi faktanya juga kena juga, kan nggak tahu. Karena ya ketemu banyak orang itu kan nggak mungkin mau diajak salaman, kita nggak mau. Bahkan saya itu teman-teman yang akrab itu kalau ketemu di dapil itu ya tidak hanya salaman, cipika-cipiki. Nah, itu kan kita nggak bisa menghindari. Tetapi ini menurut saya bahwa corona itu ada, masih ada di sekitar kita. Maka aspek kehati-hatian itu kita jaga. Jangan sampai mengalami kejadian seperti saya lah. Kalau hanya soal kena, tapi yang paling kita dalam tanda kutip ngenes itu kan kita nggak kumpul keluarga. Gitu. Saya hampir 17 hari loh kan. 17 hari itu hidup terpisah. Saya itu. Sendiri, istri saya sendiri, anak saya sendiri gitu. Itu pengalaman yang sangat tragis ya. Sangat pahit, sangat pahit itu keluarga. Sangat pahit itu. Gitu. Makanya karena corona ini juga mengena orang itu beda-beda, kita nggak tahu ada yang siapa yang OTG, ternyata kita berinteraksi dia ternyata OTG, kita juga nggak tahu apa kita juga membawa atau tidak, kan kita nggak tahu. Maka hati-hati itu yang paling penting. Hati-hati yang paling penting. Protokol kesehatan kita terapkan, tetap pakai masker, jaga jarak, kemudian yang paling karena kita jaga imun. Ya, jaga imun salah satunya ya kita bahagia itu bahagia itu juga bahagia imun. Gitu. Oke. Sepertinya tidak terasa sudah lumayan banyak sudah memberikan informasi yang cukup bermanfaat untuk pembaca, pendengar, pemirsa CGTV YouTube. Oke, terima kasih. Mas Richard, semoga sehat selalu. Amin. Sehat semua. Amin. Matur suwun Mas Aris. Demikian ngobrol Sersan sore hari ini dengan Mas Muhammad Eni Richard, anggota DPRD Jawa Tengah dari fraksi P3 Dapil 9 Temanggung dan Magelang. Temanggung, Wonosobo, Purworejo. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Richard memberikan bermanfaat untuk kita semua. Artinya dalam kondisi seperti ini kita harus hati-hati dan tidak abai. Soal kemudian kena itu soal lain gitu. Itu yang tadi intinya dari yang disampaikan oleh Mas Richard. Tambah sedikit Mas. Kalau kena jangan takut, jangan khawatir. Yang penting kita hadapi, kalau kita hadapi maka insya Allah akan sembuh sendiri. Jangan takut gitu. Jangan takut, jangan khawatir, jangan panik gitu. Oke. Terima kasih. Kita akhiri ngobrol sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.